Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. اللهم فقهنا في دينك وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين. نواصل في شرح كتاب القول السديد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله المتوفى سنة 76 و300 بعد ألف من الهجرة النبوية. قال رحمه الله الشرح باب قول الله تعالى أفأمنوا مكر الله أفأمنوا مكر الله. Nah, kata beliau rahimahullah, ini babnya atau dari dalilnya secara umum sudah dijelaskan ya. Nah, kata beliau, maksudut tarjamati annahu yajibu 'alal 'abdi an yakuna khaifan minallah rajiyan lahu raghiban rahiba. Tujuan dari bab ini dibawakan oleh al-musannif rahimahullah ya untuk menjelaskan wajibnya seorang hamba untuk senantiasa takut kepada Allah juga berharap kepadanya. Senantiasa takut dan berharap kepada Allah serta senantiasa berharap dan takut kepada Allah. Ini mirip ya. Khauf berpasangan dengan apa? Ar-roja, ar-raghbah berpasangan dengan ar-rohbah. Iya. Al-khauf itu sama seperti mirip seperti rohbah. Sama-sama takut kepada Allah. Ar-roja sama seperti raghbah. Harapan kepada Allah Ta'ala ya, yang dia harapkan Allah Ta'ala memenuhinya. Nah, bagaimana caranya seorang hamba itu menjaga dirinya agar senantiasa berada di antara khauf dan roja dalam ibadah? Ya, bagaimana caranya dia menjaga dirinya agar senantiasa apa? Berada di antara khauf dan roja. Kata beliau, caranya adalah in nadhara ila dzunubihi wa adlillahi wa syiddati iqabih khasyiya rabbahu wa khafah. Ya, caranya untuk menjaga takutnya in nadhara ila dzunubi. Jika dia melihat dosa-dosanya, ya, mengetahui bahwa Allah Maha Adil, pasti memberikan balasan yang setimpal, wa syiddati iqabih, dan mengetahui kerasnya siksaan Allah, maka dia akan takut kepada Tuhannya. Khasya rabbahu wa khafah. Bagaimana caranya memunculkan roja, harapan kepada Allah? Wa in nadhara ila fadlihil ammi wal khassi wa afwihi syamil roja wa tama. Jika dia melihat kepada keutamaan Allah, pemberian anugerah Allah yang luas, yang bersifat umum kepada semua makhluk maupun khusus kepada orang beriman, serta bagaimana maafnya sifat memaafkan Allah Ta'ala yang melingkup segala sesuatu, ya, roja wa tama, dia akan senantiasa berharap dan berkehendak agar Allah Ta'ala memaafkan dirinya. Baik. Ini caranya menjaga khauf dan roja di dalam hati seorang hamba. Ya. Untuk dia jaga takutnya, untuk senantiasa dalam hatinya ada takut, yang dia ingat, yang dia pandang adalah dosanya, dan bahwa Allah pasti akan memberikan balasan. Pasti akan memberikan balasan yang setimpal akan dosanya, dan siksaan Allah, hukuman Allah, itu selain setimpal juga keras, pedih. Maka ini pasti akan melahirkan rasa takut. Sebaliknya, bukan karena dia takut, kemudian tidak ada harapan sama sekali kalau bikin dosa. Enggak. Untuk menjaga sifat harapannya, rojaknya kepada Allah dalam hati, dia memandang sisi yang lain. Yani melihat bahwa Allah itu maha pengasih, maha penyayang, maha memberikan anugerah,
ya yang bersifat umum untuk semua manusia, orang kafir, binatang saja dapat, apalagi orang beriman, apalagi dia orang yang beriman kepada Allah. Oke, dia bikin dosa tapi pasti Allah tetap memberikan rahmat dan keutamaannya, ya. Kalau dia bertaubat kepadanya, maka itu mengantarkan dia untuk berharap, optimis, punya harapan kembali bahwa walaupun saya sudah bikin dosa, Allah akan memaafkan kalau saya bertaubat. Nah, ini menjaga khauf dan rojaknya kepada Allah dalam kehidupannya. Kata beliau, wa in wuffiqa li ta'atin raja min rabbih tamaman ni'mati biqabuliha wa khafa min raddiha bitaqsirihi fi haqqiha. Ini cara yang pertama tadi. Cara yang kedua, bagaimana caranya menjaga khauf dan roja kepada Allah? Cara yang kedua kata beliau, kalau dia diberikan taufik untuk berbuat taat, diberikan kesehatan, kelapangan untuk sholat, untuk apa puasa, untuk zakat, untuk membaca Quran dan seterusnya dari kebaikan-kebaikan, kalau diberikan taufik oleh Allah untuk berbuat ketaatan, maka dia berharap kepada Tuhannya, berharap kepada Allah, ia mengharapkan kesempurnaan nikmatnya Allah agar Allah mau menerima ibadahnya, ya, biqabuliha, agar Allah mau menerima ibadahnya. Bersamaan dengan itu ada juga takutnya, wa khafa min raddiha bitaqsirihi fi haqqiha, dan dia juga khawatir kalau Allah menolak ibadah dan ketaatan yang baru saja dia kerjakan, karena bisa jadi dia tidak sempurna cara mengerjakannya. Dia lalai dalam apa? Lalai dalam mengerjakannya. Iya. Jadi setiap kali dia beribadah ada khauf dan roja dalam hatinya. Minimal apa di sini? Minimal rojaknya adalah berharap agar Allah menerima ibadahnya, dan khaufnya adalah takut jangan sampai Allah menolaknya. Saya sudah capek beribadah, sudah ini, sudah melakukan ini dan itu, tapi sayang kalau Allah menolak, tidak ada artinya. Jadinya dia takut kalau pengorbanannya sia-sia, tidak diterima oleh Allah. Ya, ini cara yang kedua, menjaga khauf dan roja. Cara yang ketiga, wa ini betuliya bima'siyatin raja min rabbihi qabula taubatihi wa mahwiha, ya, wa mahwaha wa khasyiya bisababi dha'fit taubati wal iltifati lidzambi an yu'aqiba 'alaiha. Hmm. Cara yang ketiga, kalau dia ditimpakan musibah, hatta kena musibah pun harus ada roja dan khauf di dalamnya. Jangan kena musibah takut aja yang ada, tidak ada harapannya. Tetap harus ada harapan di situ. Bagaimana caranya? Ketika dia afwan, fa ini betulnya bimaksiyah, bukan musibah, afwan. Fa ini betulnya bimaksiyah. Kalau dia tertimpa maksiat, yakni kalau dia dibala, diuji oleh Allah terjatuh dalam maksiat. Namanya manusia pasti akan melakukan kesalahan dan dosa. Nah, kalau terjadi dosa tersebut, dia tetap menjaga harapannya kepada Allah agar Allah berkenan menerima taubatnya dan menghapuskan maksiat tersebut. Allah mau menerima taubatnya dan menghapuskan maksiat, dosa maksiat tersebut. Itu harapan. Takut juga tetap ada, dan dia takut, oh khasyia, dia takut disebabkan karena taubatnya yang lemah. Dia takut kalau taubatnya itu lemah, ya, dan dia lebih cenderung berbuat dosa. Dia takut kalau Allah menghukum dia, yu'aqiba 'alaiha. Kalau Allah Ta'ala menghukum dia. Baik. Ini cara yang ketiga. Cara yang keempat, wa indan ni'ami wal yasari yarjullaha dawamaha wa ziyadata minha wa taufiqa li syukriha wa yakhsha bi ikhlalihi bi syukri min salbiha. Cara yang keempat, kalau dia mendapatkan nikmat dan kemudahan dari Allah, nikmat-nikmat duniawi tentu saja yang dimaksud di sini, karena nikmat ukhrawi sudah berlalu di atas ketaatan. Ini nikmat-nikmat duniawi. Kalau dia memperoleh nikmat dan kemudahan ya dari Allah Ta'ala, tetap dia jaga roja dan khaufnya. Caranya gimana? Dia berharap agar nikmat itu tersenantiasa daim, ya, terus menerus ada pada dirinya, terus menerus Allah memberikan nikmat kepada dirinya, bahkan ditambah. Dia berharap agar Allah menambah nikmat yang diberikan kepada dirinya, ya, wa at-taufiq li syukriha. Nah, dan dia apa namanya, meminta kepada Allah agar diberikan taufik agar senantiasa bisa mensyukuri nikmat tersebut. Sebaliknya,
Dia takut kalau dia belum bisa mensyukuri nikmat tersebut sehingga nikmat itu ditolak. Ya, berkumpul khauf dan roja. Khaufnya dari sisi takut kalau tidak bisa disyukuri akan hilang nikmatnya. Rojanya berupa apa? Harapan agar nikmat itu senantiasa Allah anugerahkan kepada dirinya, ya, dan bahkan ditambah, ya, dan diberikan taufik kepadanya agar bisa mensyukurinya. Yang kelima, ya, cara yang kelima, wa indal makarihi wal masaib yarjullaha daf'aha wa yantadhirul faraja bihalliha wa yarju aidan an yusibahu Allahu 'alaiha hina yaqumu biwadhifati sabri wa yakhsha min ijtima'il musibatain fawatil ajril mahbub wa husulil amril makruh idza lam yuwaffaq lil qiyami bis sabril wajib. Yang kelima yang terakhir adalah ketika tertimpa makarih wal masaib, hal-hal yang dibenci atau tertimpa musibah. Di sini juga harus ada harapan dan harapannya dan takutnya kepada Allah. Bagaimana harapannya? Dia berharap agar Allah mengangkat musibah tersebut. Dia berharap al-faraj, solusi, jalan keluar dari musibah tersebut. Dia juga berharap agar Allah memberikan yusib, sawab, ya, memberikan pahala, ayyusibahullah alaiha, memberikan pahala kepadanya karena dia telah bersabar menghadapi musibah tersebut. Ini rojanya. Khaufnya, dia takut kalau berkumpul padanya dua musibah. Dia sudah kena musibah dunia, dia takut kalau dia juga kena musibah akhirat gara-gara tidak bersabar. Maka dia takut ijtima'il musibatain. Takut kalau berkumpul dua musibah pada dirinya. Musibah yang pertama, fawatil ajril mahbub. Dia kehilangan pahala yang apa? Di yang disenangi oleh apa? Dia akan kehilangan pahala yang diinginkan oleh setiap muslim gara-gara tidak bersabar. Maka dia takut jangan sampai dia tidak bersabar dan kehilangan pahala ukhrawi. Wa husulil amril makruh. Ya, perkara kedua, musibah yang kedua, yakni dia tertimpa perkara yang musibah tersebut. Idza lam yuwaffaq lil qiyami bis sabril wajib. Ya, kalau dia tidak dia khawatir tertimpa perkara buruk lainnya kalau dia tidak diberikan taufik untuk melakukan kesabaran yang wajib. Baik. Ini penulis rahimahullahu taala, ya, betul-betul menunjukkan di sini bagaimana, karena ini perkara penting. Bagaimana menjaga takut dan harapan kepada Allah dalam setiap saat dalam kehidupan. Maka di sini beliau menyebutkan 5 keadaan yang manusia tidak bisa lepas dari 5 keadaan ini. Berpindah dari keadaan pertama ke keadaan ketiga, ketiga kelima, kelima keempat, keempat kedua, terus balik lagi ke satu, misalnya. Berpindah-pindah manusia di 5 keadaan ini dan beliau sudah mengajarkan caranya. Bagaimana caranya agar menjaga khauf dan raja pada 5 keadaan ini. Dan 5 keadaan yang disebutkan oleh musannif inilah kehidupan kita seumur hidup. Inilah kerjaan kita seumur hidup. Dari pagi sampai dari bangun tidur sampai tidur kembali, tidak ada aktivitas kita yang keluar dari 5 perkara ini. Satu, apakah sementara apa? Apakah dia sementara taat kepada Allah, beribadah kepada Allah? Dua, ataukah dia sementara bermaksiat kepada Allah? Tiga, dia sementara mendapatkan nikmat, ya, dia sementara mendapatkan apa? Mendapatkan nikmat. Enam, dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan yang keempat tertimpa musibah. 4 keadaan, ya, afwan, 4 keadaan. Yang keadaan yang pertama itu umum. Keadaan yang pertama umum. Sebentar. Labas. Ya, 5, ya. Yang pertama. Iya. Keadaan yang pertama ini keadaan umum, ya. Keadaan umum. Ini aturan umumnya. Ini kaidah umumnya cara untuk menjaga khauf dan roja. Ya, ini yang pertama. Kemudian 4 berikutnya kondisi spesifik. Ya, kondisi tertentu. Yakni ketika dia berbuat ketaatan, yang kedua ketika berbuat maksiat, yang ketiga ketika mendapatkan nikmat, dan yang keempat ketika mendapatkan musibah. Taib. Kata beliau, kaidahnya dalam kondisi normal, dalam keadaan kaidah asalnya, standarnya, kapanpun, dimanapun
kamu mau menjaga khauf dan rojamu atau mengecek khauf dan roja, begini caranya. Untuk memunculkan apa? Khauf, selalu lihat dosa-dosamu, yakini bahwa Allah pasti membalas dan balasannya pedih di dunia maupun di akhirat. Dan ketika kamu menyeimbangkan dengan roja, maka sebaliknya, lihat anugerahnya Allah, nikmatnya Allah, ingat-ingat pemberian Allah kepada kamu, ya bagaimana Allah memaafkan dan seterusnya. Baik, ini kaidah umumnya pada semua keadaan. Seumur hidup begini caranya menyeimbangkan khauf dan roja. Selalu ingat dosanya dan selalu ingat perbuatan Allah. Istilahnya kalau Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan cara memunculkan khauf dan roja ini la yara rabbahu illa muhsina wa la yara nafsahu illa muqassira. Ya. Dia selalu melihat Allah itu berbuat baik kepada dirinya. Selalu dia memandang Allah itu selalu berbuat baik sehingga melahirkan roja, dan dia tidak memandang dirinya kecuali selalu kurang, selalu kurang. Dia lihat apa yang ada pada dirinya, saya ini kurang, maka akan melahirkan khauf. Ini intinya, ya. La yara rabbahu illa muhsina wa la yara nafsahu illa muqassira. Ini cara untuk menjaga khauf dan roja pada seluruh keadaannya dalam hidup. Kemudian pada kasus-kasus tertentu, yakni kalau dia tertimpa melakukan ketaatan, cara rojaknya adalah berharap agar Allah menerima ketaatannya dan dikasih pahala. Ya, tapi cara takutnya gimana? Takut kalau Allah Ta'ala menolak ibadahnya, enggak diterima. Yang kedua, kalau dia melakukan maksiat, bagaimana takutnya? Bagaimana harapannya? Harapannya agar Allah berkenan menerima taubatnya, memberikan taufik kepadanya untuk bertaubat, kemudian menerima taubatnya dan menghapuskan dosa maksiat tersebut. Itu rojaknya. Khaufnya bagaimana? Khaufnya dia takut kalau Allah tidak menerima taubatnya, Allah Ta'ala akan menghukum dia karena maksiat tersebut, dikarenakan lemahnya taubat, ya, di dalam hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kalau sementara mendapatkan nikmat duniawi, rojaknya adalah dengan senantiasa berharap agar nikmat itu senantiasa terus-menerus ada pada dirinya, bahkan minta ditambah oleh Allah, serta berharap agar diberikan taufik oleh Allah agar bisa mensyukurinya. Khaufnya gimana takutnya? Khawatir kalau tidak bisa mensyukuri nikmat-nikmat itu, nanti Allah malah cabut, bahkan Allah siksa. Inna azabi lasyadid. Nah, yang terakhir dalam kondisi musibah, rojaknya adalah agar Allah Ta'ala mengangkat musibah itu, memberikan jalan keluar dari musibahnya, dan memberikan pahala atas kesabarannya. Takutnya gimana? Takutnya adalah khawatir kalau dia kehilangan pahala gara-gara tidak bersabar, dan takut kalau dia tertimpa perkara buruk lainnya kalau dia tidak bersabar. Nah, inilah rinciannya. Nggak ada kehidupan kita yang lepas dari penjabaran al-musannif rahimahullah di sini, ya, satu keadaan umum dan empat keadaan khusus. Iya. Qala rahimahullahu taala, fal mu'minul muwahhidu fi kulli ahwalihi mulazimun lil khawfi war raja wa hadza huwal wajib. Maka seorang mukmin yang bertauhid kepada Allah itu mulazim, senantiasa istiqamah, senantiasa berada, ya, di antara al khauf war roja. Senantiasa dalam hatinya ada khauf dan roja. Dan inilah yang wajib. Inilah kewajiban. Ya. Wa huwa nafi', dan inilah yang bermanfaat. Ya. Tidak bermanfaat kalau khauf saja tapi tidak ada rojaknya. Yang ada takut saja kepada Allah tapi tidak ada harapannya. Jadinya orang yang pesimis, buruk sangka kepada Allah, Allah tidak mengampuni dosanya. Yang ada husnuzon, dan itu dosa besar. Yang ada suuzon kepada Allah, dan itu kekufuran. Nah, atau sebaliknya yang ada hanya roja saja tapi tidak ada khauf, itu ghairu nafi', tidak bermanfaat. Karena akan mengantarkan dia menjadi seorang yang munafik, zindiq. Kalau berharap saja kepada Allah tapi tidak ada takut-takutnya. Maka kata beliau, wahwan nafi, yang bermanfaat adalah kalau seorang menggabungkan antara khauf dan roja dalam hatinya. Wabihi tahsulus sa'adatu. Ya.
dan dengannya lah dia akan atau kebahagiaan bisa diraih di dunia maupun di akhirat. Baik, sudah ya. Maka ini hal yang wajib. Wajib bagi seorang untuk bersifat dengan dua sifat ini dan mulazamah dengan dua sifat ini. Tidak pernah hilang dua sifat ini dalam hatinya. Ya, karena hanya dengan berkumpulnya dua sifat ini kebahagiaan bisa diraih. Kalau tidak berkumpul dua-duanya atau hanya ada salah satunya, maka ini berbahaya. Kata beliau rahimahullah, wa mana tadi? Kata beliau wa yukhsha 'alal 'abdi min khuluqaini radhilaini. Maka dan dikhawatirkan bagi atas seorang hamba kalau dia memiliki dua akhlak yang tercela. Ya, dua akhlak yang rendah. Ini terkait dengan tidak adanya sifat khauf dan roja. Kapan tidak ada dua ini, maka dikhawatirkan hamba akan terjerumus dalam dua akhlak yang buruk. Yang pertama, ahaduhuma ayyastawliya alaihi al-khawfu hatta yaqnuta min rahmatillahi wa rauhi. Dia akan dikuasai oleh rasa takut, yastawliya. Dia hatinya akan dikuasai oleh rasa takut. Tiap ketika bikin dosa sudah dikuasai, dikelilingi oleh perasaan takut kepada Allah sampai-sampai dia putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai-sampai dia putus asa dari rahmat dan pertolongan Allah. Kenapa? Karena yang ada cuma takut saja. Betul, kalau bikin dosa harus takut, tapi jangan sampai hilang harapannya. Kapan hilang harapannya? Ini akhlak yang berbahaya. Akhlak yang berbahaya akan mengantarkan dia kepada perbuatan apa? Terus-menerus berbuat dosa. Kalau sudah bikin dosa satu kali, ya dia akan mengatakan, ah sudah Allah tidak akan mengampuni, sudah nggak ada harapan, celaka. Akhirnya apa? Terlanjur bikin dosa sekalian. Nah, ini mengantarkan dia kepada kekufuran, bisa mengantarkan pada kekufuran pada akhirnya. Jelas ya? Makanya orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang apa? Ya, adalah orang-orang yang tersesat. Ya, orang-orang yang tersesat dari jalan yang benar. Sebaliknya atau sifat yang kedua, sifat yang berbahaya ini asani ayyatajara bihir raja'u hatta ya'mana makrallahi wa uqubatah. Ya. Yang kedua dia akan dilalaikan oleh sifat roja. Oh pokoknya Allah mengampuni. Pasti Allah mengampuni. Bikin dosa ini, bikin dosa itu dalam hatinya Allah Maha Pengampun. Ya. Dia apa namanya? Dia dibutakan oleh sifat rojanya kepada Allah. Berharap kepada Allah betul, tapi jangan juga berharap membabi buta. Tidak jelas alasannya kenapa. Ya, seenaknya bikin dosa, kemudian tenang Allah Maha Pengampun. Ini yatajara bihi roja. Roja itu yang tidak berdasar itu akan menyeret dia untuk merasa aman dari siksaan dan hukuman Allah. Oh, tenang Allah Maha Pengampun. Tenang kalau kita taubat. Tenang nanti kita bertaubat. Ya masalahnya tidak ada nanti, belum tentu ada nanti gitu. Bisa jadi kamu meninggal ketika berbuat dosa. Nah, maka ini juga akhlak yang berbahaya. Akhlak yang berbahaya yang bisa mengantarkannya kepada sifat zindiq, sifat kemunafikan, sifat apa al-khasarah, kerugian karena dia akan memperbanyak dan menabung banyak dosa dengan alasan nanti saya bertaubat, nanti dia ampuni. Ya Allah Maha Pengampun. Ini kerugian yang besar dan merupakan kerugian yang nyata di dunia maupun di akhirat. Ini dua sifat yang berbahaya. Kata beliau, ya, masih masih dalam sifat yang kedua ya, bagaimana roja sifat harapan kepada Allah akan menyeret dia untuk merasa aman ya dari hukuman dan siksaan Allah. Famata balagat bihil halu ila hadza faqad dayya'a nam faqad dayya'a wajibal khaufi war raja. Kapan dia sudah sampai dalam keadaan seperti itu, yakni merasa aman dari siksaan Allah, maka dia dianggap apa? Telah menelantarkan, menyia-nyiakan kewajiban khauf dan roja. Ya, dia menelantarkan keduanya alladzaini huma min akbari usulit tauhid wa wajibatil Islam. Wajibatil iman. Yang mana ya, yang mana kedua sifat inilah yang menjadi pondasi terbesar dari tauhid dan kewajiban ya iman yang terbesar. Baik, ini dua
sifat ini. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian kata beliau rahimahullah, walil qunuti min rahmatillahi wal ya'si min rauhihi sababani mahdzuran. Setelah itu beliau rahimahullah menyebutkan sebab kenapa bisa ada orang putus asa dari rahmat Allah, putus asa dari pertolongan Allah. Apa yang menyebabkan? Kata beliau, ada dua sebab yang berbahaya. Maka ini dua sebab harus dijauhi dengan sejauh-jauhnya. Jangan sampai seorang melakukan sebab ini, kemudian akibatnya membuat dia putus asa dari rahmat Allah. Ya, sebab berbahaya yang pertama, ayyusrifal abdu ala nafsih wa yatajarra'a alal maharimi. Sebab yang pertama, seorang hamba kelewat batas. Seorang hamba israf, melampaui batas terkait dengan dirinya sendiri. Sampai dia lancang melakukan amalan yang haram. Sampai dia tajarra'a. Ya tajarra'u, dia lancang untuk melakukan yang maharim. Hal-hal yang diharamkan. Israf itu kelewat batas. Keterlaluan terhadap dirinya sendiri. Ya, sehingga dia lancang melanggar apa-apa yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Ini sebab yang pertama. Ya. Sebab yang pertama adalah dia keterlaluan pada dirinya. Yusrifa ala nafsi. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakanlah wahai Muhammad, ya kepada mereka sampaikan dari saya kata Allah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas pada dirinya sendiri. Ya. Yakni dia menganggap dirinya itu hebat, menganggap dirinya akan diampuni oleh Allah, menganggap dirinya tidak akan dihisap, tidak akan disiksa oleh Allah. Padahal orang-orang yang lebih besar dari dia, orang-orang yang lebih baik dibandingkan dia dahulu disiksa oleh Allah Ta'ala kalau berbuat dosa. Nah, tidak ada yang Allah Ta'ala tidak akan Tidak akan apa semuanya kembali pada kehendak Allah. Nah, maka jangan dia terlalu memandang pede dirinya, memandang berlebihan terhadap dirinya, menyangka kalau saya bikin dosa saya tidak akan dihukum. Enggak, ini sebab yang sangat berbahaya kalau seorang hamba bisa berpikir seperti itu sehingga wayatajarra alal maharim, sehingga dia lancang melakukan amalan yang haram. Fayusirru 'alaiha wa yusammimu 'alal iqamati 'alal ma'siyah, sehingga dia terus-menerus mengerjakan maksiat tersebut, hal yang diharamkan tersebut, dan dia yusammim, keras kepala, ya, keras kepala, ngotot untuk tetap berada di atas kemaksiatan. Nah, ini apa sebabnya? Wa yaqta'u tam'ahu min rahmatillah. Dia memutuskan harapannya kepada rahmat Allah li ajli annahu muqimun alal asbabil lati tamna'ur rahmah. Hal ini ketika dia terlalu pede dengan dirinya sendiri sehingga lancang berbuat kemaksiatan dengan alasan Allah akan mengampuni, gitu ya. Enggak, afwan, kebalik ini. Innal qunut min rahmatillah, ya. Putus asa dari rahmat Allah dan putus asa dari pertolongan Allah. Afwan, ini kebalik. Ya. Jadi sebab yang pertama adalah seorang hamba melampaui batas pada dirinya sendiri, yakni melakukan kezaliman kepada dirinya sendiri, ya, dan lancang melakukan hal-hal yang haram. Dia terus-menerus di atas maksiat, gitu ya. Kemudian dia keras kepala, tetap ngotot di atas kemaksiatan, ya. 6, sampai dia memutuskan harapannya kepada rahmat Allah. Ya, kenapa? Li'an li'ajli annahu muqimun alal asbab allati tamna'ur rahmah. Karena dia melakukan sebab-sebab yang menjadi penghalang datangnya rahmah. Ya, penghalang datangnya rahmat. Baik. Ini sebab yang pertama. Intinya, sebab yang pertama dari lahirnya putus asa dari rahmat Allah, putus asa dari pertolongan Allah, sebab yang pertama adalah karena dia sendiri, ya, melampaui batas pada dirinya dan melampaui batas terhadap
orang lain. Dia terus-menerus di atasnya sampai dia kehilangan apa? Harapannya kepada Allah. Sampai yaqta'u tom'ahu ila rahmatillah. Saking banyaknya dosanya, dia itu akan mengantarkan dia kepada apa? Putus asa sudah. Tidak ada lagi harapan diampuni. Hmm. Baik. Kata beliau, fala yazalu kadzalik hatta yasira lahu hadza wasfan wa khuluqan lazima. Dan terus-menerus dia berbuat dosa seperti itu dan memutuskan harapannya kepada Allah. Setiap kali berbuat dosa, dia putuskan harapannya kepada Allah. Terus-menerus dia seperti itu sampai putus asa dari rahmat Allah menjadi sifat bagi dirinya dan perilaku yang menetap. Ya, ini sudah menjadi karakternya. Ya. Kata beliau, wahada ghayatu ma yuriduhu syaitani minal abad. Inilah tujuan akhir. Inilah apa tujuan tertinggi yang diinginkan oleh setan dari setiap manusia. Yaitu apa? Terputus dari rahmat Allah. Seperti si iblis sendiri. Si iblis sendiri terputus dari rahmat Allah. Maka dia juga menginginkan agar manusia seperti itu. Wa mata wasala ila hadzal haddi lam yurjalahu khair. Kapan pelaku maksiat itu sudah sampai dalam batasan maksimal seperti ini, maka tidak ada kemungkinan lagi dia baik. Illa bitaubatin nasuhin wa iqla'in qawiyyin. Kecuali kalau dia bertaubat dengan taubat yang nasuha dan berlepas diri dari kemaksiatan, dari semua kemaksiatan tersebut dengan apa? Ya, wa iqla'in qawi dengan usaha yang keras memerdekakan dirinya, melepaskan dirinya dengan kekuatan yang besar untuk meninggalkan dan melepas diri dari maksiat tersebut. Baik. Ini sebab yang pertama munculnya al-qunut min rahmatillah. Ya, putus asa dari rahmat Allah. Intinya sebab yang pertama adalah karena terus-menerus berbuat dosa. Kalau berbuat dosa, ya itu akan pada akhirnya akan bisa kalau dia terus-menerus mengulang-ulanginya akan menjadi sifat dan tabiatnya. Nah, kalau sudah seperti itu sulit sudah. Kayak tadi karena harapannya karena apa? eh naam takutnya kepada Allah terlalu tinggi, ya mematikan rojaknya atau meminimalisir sampai betul-betul berkurang, yang ada hanyalah putus asa dari rahmat Allah. Ini sebab yang pertama. Sebab kedua yang sangat berbahaya yang bisa memunculkan al-qunut min rahmatillah wal ya'su min rauhillah, kata beliau as-sani an yaqwa khauful abdi bima janat yadahu minal jaraim. Sebab yang kedua seorang hamba sangat kuat takutnya dengan tindakan dosa yang dia lakukan. Ya, yang dia lakukan dengan kedua tangannya, yakni dengan perbuatannya. Wa yud'ifu ilmahu bima lillahi min wasi'ir rahma wal maghfirah. Wa yud'ifu ilmahu atau wa yad'ufu ilmuhu, dan pengenalan dia tentang Allah bahwa Allah wasi'ur rahmah, maha luas rahmat dan ampunannya, itu melemah pengetahuannya. Hmm. Jadi sebab yang kedua adalah ketakutan hamba ya akan dosa-dosanya, akan perbuatan dia menguat, sementara pengetahuan dia tentang nama-nama dan sifat Allah melemah. Hmm. Atau memang dari awal tidak kenal banyak dari nama-nama dan sifat Allah. Wa yadhunnu bijahlihi anna Allah la yaghfiru lahu wa la yarhamuhu wa la taba wa la anab. Dan dia berprasangka buruk kepada Allah, ya, bahwa Allah Ta'ala tidak akan mengampuninya, tidak akan merahmatinya, ya, walaupun dia bertaubat dan kembali kepada Allah. Wa tad'ufu iradatuhu, ya, dan juga iradahnya akan melemah. Ya, karena orang kalau sudah tidak ada harapannya kepada Allah, ya, tidak ada harapannya kepada Allah Ta'ala. Nah, maka itu akan mengantarkannya, ya, akan mengantarkannya kepada apa? Ya, kelemahan iradah. Nah, saya mana tadi?
Ya, akan mengantarkan dia untuk apa? Melakukan jahlun murakkab atau jahlun basit kalau dia belum betul-betul tidak tahu. Ya, dia akan apa? Dia akan menyangka bahwa Tuhannya tidak akan mengampuni, tidak merahmati, tidak bertaubat kalau orang itu kembali kepada Allah, ya, akan melemahkan iradahnya, wa tudhifu iradatuhu, wa tadhufu iradatuhu, fayai asu minar rahmah, maka dia pun putus asa dari rahmat Allah. Wa hadza minal mahadhirid dharratish an-nashi'ah min dha'fi ilmil abdi bi rabbih. Ini adalah bahaya-bahaya dalam sholat yang terkait dengan afwan, kok sholat sih. Wa hadza minal mahadhirid dharr. Afwan, saya lihat. Dan ini termasuk apa? Al-mahadir, hal-hal yang sangat berbahaya, ad-dharrah, yang ya dharrah, yang membahayakan dirinya, yang muncul disebabkan dha'fi ilmil abad, lemahnya ilmu hamba terkait dengan Tuhannya. Wa ma lahu minal huquq, dan lemahnya pengetahuan seorang hamba tentang hak Allah, ya, wa min dha'fin nafsi wa ajziha wa mahanatiha wa muhanatiha, dan ini termasuk bentuk lemahnya jiwa, ya, kelemahan jiwa dan hinanya jiwa tersebut. Taib. Intinya sebab yang kedua ini yang menyebabkan lahirnya putus asa dari rahmat Allah dan pertolongan Allah adalah terlalu kuat takutnya. Terlalu kuat takutnya akan dosa-dosa yang dilakukan, sehingga hal itu melemahkan ilmu dia, pengetahuan dia tentang Allah, bahwa Allah wasi'ul maghfirah, maha luas ampunannya. Baik, ini dua sebab kata beliau. Dan juga tentunya saja di sini disebutkan oleh beliau di mana kekuatan takutnya hamba bertambah besar itu disebabkan karena dia jahil tentang Allah, minim pengetahuannya tentang Allah, dan juga minim pengetahuannya tentang hukuk, hak-hak Allah Ta'ala. Hmm. Falau arafa hadha, falau arafa hadha rabbahu walam yakhlud ilal kasli. Hmm. La'alima anna adna sa'yin yusiluhu ila rabbihi wa ila rahmatihi wa judihi wa karamih. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, seandainya seorang hamba mengetahui hal ini, arafa hadza rabbah, dia mengetahui hal ini pada Tuhannya. Jadi mengetahui Allah, mengetahui hak-haknya Allah, ya. Dan dia tidak membiarkan dirinya terus-menerus al-kasal, ya, malas, maka dia pasti akan mengetahui bahwa usaha sekecil apapun akan bisa mengantarkan dia kepada Tuhannya, kepada rahmat, kebaikan, dan kemuliaan Allah Ta'ala. Sehingga dia tidak putus asa. Yani, kalau dia betul-betul mengetahui Allah, nama-nama dan sifat-sifatnya, Allah punya sifat Rahmanur Rahim, Allah wasi'ul maghfirah, Allah Ta'ala dzit taul, bukan dzit taul, ghafiridz dzamb, maha mengampuni dosa dan seterusnya, maka itu akan mengantarkan dia akan mengantarkan dia untuk meninggalkan sifat malas. Ya, sifat malas dari beribadah, dalam beribadah. Kenapa? Karena dia menjadi orang yang optimis. Dia optimis, betul-betul yakin bahwa sekecil apapun ibadah yang saya kerjakan pasti bernilai. Yang penting Allah terima. Maka itu akan membuat dia senantiasa berharap kepada Allah, ya, hilang putus asanya kepada Allah, tidak ada lagi kunut kepada Allah, pada rahmat Allah, yang ada hanyalah harapan sekaligus takut kepadanya. Kebalikannya, sebaliknya kata beliau, walil amni min makrillahi aidan sababani muhlikani. Ya, merasa aman dari siksaan Allah juga bisa dimunculkan, ditimbulkan oleh dua sebab yang membinasakan. Ya, dua sebab ini berbahaya karena membinasakan seorang hamba dan membuatnya tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Sebab yang pertama, ahaduhuma i'radul abdi anid dini wa ghaflatihi am ma'rifati rabbih wa ma lahu minal huquqi wa tahawunuhu bidzalik. Kata beliau, sebab yang pertama adalah ketika seorang hamba berpaling dari agama Islam, lalai, tidak mau mempelajarinya, tidak mau mengenal Tuhannya, tidak mau mengenal hak-hak Allah dari dirinya, dan juga tahawun, menganggap sepele, menganggap enteng ilmu-ilmu agama berkenaan dengan ma'rifatullah dan ma'rifatu ma lahu minal hukuk. Dia berpaling dari semuanya. Tidak mau tahu, tidak mau belajar, tidak peduli apa tentang Allah, apa-apa tentang kewajibannya dia kepada Allah. Fala yazalu mu'ridan ghafilan muqsira anil wajibat, sehingga dia senantiasa berpaling, lalai dan menyepelekan kewajiban. Ya, munhamikan fil muharramat, bahkan yang ada sebaliknya. Nah, dia terjerumus dalam melakukan hal-hal yang haram hatta yadmahilla khaufullahi min qalbi, sampai pada akhirnya hilang takutnya kepada Allah dari dalam hatinya, wala yabqa fi qalbihi minal imani syai', bahkan bisa keluar dari Islam, iman. Kenapa? Ini jadinya masuk ke syirkul apa? Syirku apa, kufrul irad, kafir karena berpaling dari agama. Dan ini disebutkan oleh al-musannif Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab dalam Nawaqidul Islam, pembatal Islam yang ke-10, yang terakhir ya, al-irad an dinillahi bil kulliyah, berpaling dari agama Allah secara total, tidak mau belajar, tidak mau tahu, tidak mau ini, tidak peduli dengan perintah dan larangan, ya. Nah, ini akan membuat iman hilang dari dalam hatinya total, tidak ada syai', tidak ada sedikit pun. Li'annal imana yahmilu ala khaufillahi wa khaufi iqabihi dunyawiyyi wal ukhrawi. Karena iman akan mengantarkan seseorang untuk takut kepada Allah, takut kepada siksaannya di dunia maupun akhirat. Baik, ini sebab yang pertama, yaitu al-i'rad. Ini kesimpulannya. Al-i'rad, berpaling dari agama, berpaling dari syariat Islam. Ini pasti akan mengantarkan dia kepada merasa hebat, aman dari siksaan Allah, tidak akan disiksa oleh Allah dan seterusnya. Ini dhannul ladzina kafaru, sangkaannya orang-orang kafir. Asani, sebab membinasakan yang kedua, ayyakunal abdu abidan jahilan mu'jiban binafsihi maghruran bi'amali, yaitu seorang hamba. Sebab yang kedua yang membuat seorang merasa aman dari siksaan Allah, pede tidak akan disiksa oleh Allah. Sebab yang kedua yang membinasakan adalah kalau dia, hamba tersebut, adalah seorang ahli ibadah tapi jahil terhadap ibadah, rajin beribadah tapi bodoh tentang Allah, bodoh tentang syariat Allah, mu'jiban binafsi, merasa kagum dengan sholat ibadah yang dia kerjakan sejauh ini, maghruran bi amali, tertipu dengan amalannya. Dia kira dengan amalannya yang banyak ini sudah berbuat dosa itu aman. Dia kira Allah dengan amalannya yang banyak, rahmat Allah, ampunan Allah akan senantiasa menyertai dirinya, sehingga aman kalau dia berbuat maksiat. Ini orang tertipu dengan amalannya. Enggak demikian. Fala yazalu bihi jahluhu fala yazalu bihi jahluhu hatta yudilla bi amalihi wa yazulu wa yazulal khawfu anhu. Ya. Dan terus-menerus kejahilan ini berada pada dirinya, yakni jahil terhadap ibadah, jahil terhadap Allah yang dia sembah, jahil terhadap dirinya sendiri sehingga merasa kagum dengan ibadah yang dia sudah kerjakan, hatta yudilla bi amalihi. Situ apa? Hatta yudilla bi amalihi wa yazulul khawfu anhu. Iya, maka tersenantiasa dia dalam apa? Kejahilan terhadap syariat, terhadap Allah, sampai dia yudilla bi amalihi. Dia merasa, ini maknanya apa ya yudilla? Kalau lihat konteksnya sih, lihat konteksnya, dia yudilla bi amalihi, yakni merasa bangga, merasa baik, ya, merasa mendapatkan sesuatu dengan amalannya, wa yazulal khaufu anhu, dan sebaliknya takutnya kepada Allah akan hilang.
Karena yahsabuna ala syai'. Yahsabuna annahum ala syai'. Mereka berpikir mereka berada di atas sesuatu. Mereka berpikir mereka punya amalan sudah yang sudah wah, sudah ini. Sehingga apa? Hilang takutnya kepada Allah, pede tidak akan disiksa, tidak akan dihukum. Wa yara anna lahu indallahil maqamatil aliyah. Ya, dia. Dia menilai bahwa dia ini memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Saya sudah banyak mengerjakan ibadah ini, sudah mengerjakan ibadah itu, aman gitu. Saya sudah apa memiliki kedudukan di sisi Allah sehingga ketika bikin dosa dia tidak berpikir macam-macam. Ketika bikin dosa tidak ada takutnya, dia berpikir yang baik-baik saja. Oh, pasti ini diampuni. Dia punya kedudukan, saya punya ibadah yang banyak dan seterusnya. Fayasiru aminam mim makrillah. Sehingga jadilah dia menjadi orang yang merasa aman dari siksaan Allah. Muttakilan ala nafsihi ad-dha'ifatil muhina. Ya, dan dia bersandar kepada dirinya sendiri yang lemah lagi hina. Ya, bersandar pada amalannya, ibadahnya, merasa sejauh apa yang dilakukan sejauh ini dalam Islam pasti akan menyelamatkan dia aman. Tidak akan ada maksiat yang membahayakan dirinya dan seterusnya. Wa min huna yukhdilu wa yuhalu bainahu wa bainat taufiq. Ya, kalau sudah seperti ini, dia akan dihinakan oleh Allah, direndahkan oleh Allah, dan akan dihalangi darinya, akan dihalangi taufik, hidayah, taubat dari dirinya. Idh huwa alladhi jana ala nafsih. Karena dialah yang hakikatnya menzolimi dirinya sendiri. Nah, fabihada tafsili ta'rifu munafati hadhil umuri lit tauhid. Ya, dengan rincian ini kamu pasti sudah mengetahui bagaimana perkara-perkara ini menafikan tauhid. Baik, wallahu taala alam bisawab. Ini selesai bab ini. Ya, selanjutnya masuk ke dalam bab yang ke-35, bab minal imani billah as-sabru ala aqdarillah. Bab termasuk iman kepada Allah, bersabar akan semua takdir Allah. Nah, naktabi bihadzal qadar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.